bakalan bahas materi tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi, apa sih perkembangbiakan secara vegetatif? Apa aja kelemahan dan kelebihannya? Mari kita bahas sama-sama. Perkembangbiakan ini sama dengan perbanyakan tanaman. Perkembangbiakan secara vegetatif ini merupakan proses perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan, melainkan menggunakan bagian tubuh induknya. Bagian-bagian ini seperti akar, batang, cabang, ranting, pucuk daun, dan umbi. Oke teman-teman, jadi perkembangbiakan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu induknya saja. Dengan itu, perkembangbiakan secara vegetatif ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oke, kita bakal bahas satu persatu apa aja kelemahan dan kelebihan dari perkembangbiakan secara vegetatif ini. Ada beberapa kelebihan jika tanaman diperbanyak secara vegetatif nih teman-teman. Yang pertama itu ada sifat tanaman sama dengan induknya. Perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif ini memungkinkan orang untuk memiliki tanaman dengan sifat dan karakter yang dikehendaki, yaitu sama dengan induknya. Namun, diperbanyakan secara generatif itu kan berasal dari biji. Biji itu sulit diperoleh. Pada perbanyakan generatif itu pun terjadi penyatuan sifat yang dimiliki oleh induk jantan maupun betina. Penyatuan terjadi pada saat pembuahan di mana inti sel telur bersatu dengan inti spermatozoa. Hal ini akan menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang berbeda satu sama lain. Nah, ini pasti berbeda dengan perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu induknya saja dan sifat tanamannya pun akan sama dengan induknya. Yang kedua, itu ada cepat menghasilkan buah. Tanaman hasil perbanyakan vegetatif misalnya mencangkok akan cepat menghasilkan buah. Berbeda jika tanaman diperbanyak dengan biji, akan membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk menunggu tanaman ini berbuah kembali. Dan selanjutnya itu ada perbanyakan dilakukan kapan saja. Untuk memperbanyak tanaman yang diinginkan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak perlu menunggu tumbuhan induk berbuah. Artinya, dapat dilakukan lebih cepat dan dilakukan kapan saja. Nah, di balik keuntungannya tersebut, perbanyakan tanaman secara vegetatif juga memiliki kekurangan. Apa aja sih kekurangannya? Yang pertama, itu ada mudah tumbang. Tanaman dari hasil perbanyakan vegetatif umumnya memiliki akar yang tidak kuat karena kurang panjang dan kurang dalam tertanam ke tanah, sehingga mudah tumbang jika ditiup angin kencang. Yang kedua, itu ada sedikit keturunan baru. Perbanyakan vegetatif hanya menghasilkan tanaman baru yang terbatas, tergantung berapa sanggup seseorang memperbanyaknya. Namun, jika dibandingkan dengan perbanyakan generatif, ini mampu menghasilkan banyak individu baru. Selanjutnya itu ada induk tanaman menjadi terganggu. Perbanyakan vegetatif seperti stik dan cangkok yang terlalu sering pada ranting tanaman induk akan menyebabkan pertumbuhan tanaman induk terganggu sehingga produksinya menurun dan mati. Terdapat dua macam perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama itu ada perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi tanpa bantuan manusia. Alat perkembangbiakannya itu tumbuh dengan sendirinya. Tumbuhan tumbuh melalui tunas, umbi, rizoma, dan geragi atau stolon. Yang kedua itu ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini terjadi akibat campur tangan manusia. Kenapa dilakukan vegetatif buatan? Itu tujuannya untuk memperoleh tanaman baru dengan cepat berbuah atau berbunga yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini biasanya dilakukan dengan cara cangkok, stik, dan menyambung.
perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama itu ada tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Jika ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas yang baru tumbuh tersebut disebut dengan tunas adventif. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas diantaranya ada pisang, cemara, bambu, sukun, tebu, dan lain-lain. Yang kedua ada umbi. Tanaman yang berkembang biak dengan cara ini ditanam dari umbi yang keluar akar dan tunas sehingga bakal tumbuh tanaman baru. Umbi yang ditanam menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan tanaman sebelum menghisap makanan sendiri dari tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi ini, baik itu umbi akar maupun umbi lapis, ialah kentang, bawang merah, bawang putih, dan wortel. Yang ketiga ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Stolon tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan stolon ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang terakhir, yang keempat ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau disebut juga dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama itu ada cangkok. Mencangkok adalah salah satu cara vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Tanaman yang dapat dicangkok ini adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium, seperti jambu, rambutan, durian, mangga, dan lain-lain. Yang kedua ada stik. Stik atau cutting merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Stik merupakan pemotongan organ dari induk yang kemudian ditanam di media agar menumbuhkan akar dan tunas batang. Stik banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman hias dan tanaman buah seperti anggur, merkisa, sukun, jeruk nipis, apel, vanili, dan sirih. Yang terakhir, yang ketiga ada menyambung atau grafting. Menyambung atau grafting adalah salah satu pembiakan vegetatif buatan di mana menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman berbeda sedemikian rupa sehingga tercapai persenyawaan dan kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Teknik penyambungan ini biasa kita terapkan untuk beberapa keperluan, yaitu membuat bibit tanaman unggul, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan juga untuk membantu pertumbuhan tanaman. Kadang-kadang bisa juga dilakukan penyambungan antara dua tanaman yang berlainan spesies tetapi masih dalam satu famili. Misalnya itu tanaman mangga disambung dengan tanaman kueni atau Mangifera odorata dan tanaman mangga Mangifera indica. Penyambungan batang bawah dan atas ini biasanya dilakukan antara dua varietas tanaman yang masih dalam spesies yang sama. Misalnya itu penyambungan antar varietas pada tanaman durian. Oke, sampai di sini materi kita tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.